Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bertepatan dengan hari Kamis tanggal 30 April 2020. Bertemu lagi dengan saya, Taufik Kurnia Lensa, dalam materi kuliah metode produksi grafika. Untuk mahasiswa kelas KGP 17.2 silakan untuk bergabung dengan kuliah online-nya agar segera kita mulai. Ya, terima kasih. Ini udah ada yang gabung dengan Mas siapa ini? Oh, oke, kita nunggu yang lainnya ya. Ya, udah ada yang gabung lagi dengan siapa ini? MA.
kita mulai ya. Untuk hari ini kita akan membahas tentang judulnya teknologi mesin printing. Saya share ya, share untuk PowerPoint-nya. Kelihatan ya. Ya. Teknologi mesin printing. Ya. Pengertiannya dulu ya. Jadi jenis-jenis printer itu sendiri ya. Printer adalah alat yang menampilkan data dalam bentuk cetakan, baik berupa teks maupun gambar atau grafik yang dicetak di atas kertas. Ya. Biasanya terbagi atas beberapa bagian, yaitu untuk picker sebagai alat untuk mengambil kertas dari baki atau tray-nya. Baki ini ya tempat untuk menaruh kertas ya. Kemudian tinta atau tinta bubuk. Jadi ada tinta yang bentuknya cair dan tinta yang bentuknya serbuk ya. Kemudian adalah tinta atau serbuk di sini adalah alat untuk mencetak sesungguhnya. Jadi tinta ini atau buku ini digunakan untuk menulis atau mencetak pada kertas. Nah, perbedaan di sini untuk tinta bubuk dan tinta ialah perbedaan pada sistemnya. Jadi sistem kerjanya seperti apa gitu. Kalau tinta bubuk atau toner di situ biasanya digunakan atau menggunakan teknologi laser ya. Jadi dia membutuhkan suhu panas untuk bisa mencetak atau tercetak di kertas. Sedangkan tinta yang bentuknya cair, teknologinya dia menggunakan teknik sembur. Jadi tidak membutuhkan sifat panas seperti tinta serbuk seperti itu. Kemudian dalam teknik mencetak kertas atau mencetak di kain atau kaca seperti itu, lebih bagus yang bentuknya sebetulnya serbuk ya, lebih awet seperti itu. Kemudian ada beberapa teknologi cetak printer di sini. Ada jenis salah satunya adalah impact ya, yaitu teknologi yang menggunakan peralatan mekanis atau head untuk menyentuh halaman kertas dan membuat tanda image. Ada dua teknologi impact. Yang pertama adalah karakter printer. Menggunakan cetakan huruf dan angka typewriter yang tersusun deretan atau lingkaran untuk memukul pita atau ribbon yang dilapisi dengan
tinta, sehingga tinta dipindahkan ke kertas berupa huruf atau angka. Tipe dari printer yang menghasilkan huruf dan ini cukup kualitasnya cukup baik, ya. Sama seperti cara kerjanya itu sama seperti mesin tik. Nah, jadi dia ada bentuk cetakan-cetakan huruf atau angka seperti itu. Prinsip kerjanya seperti mesin tik seperti itu. Untuk mencetak karakter, printer ini membutuhkan piringan sampai huruf yang diinginkan berhadapan tepat dengan kertas. Dan Palu langsung menghantamkan ke piringan, memaksa karakter untuk menekan tinta dan meninggalkan bekas tinta di kertas. Nah, jenis karakter dari printer ini bisa dirubah dengan mengganti design wheel. Tapi meskipun bagus, tapi ini jenis teknik printer yang tidak cocok untuk mencetak bentuk image atau gambar, ya. Seperti itu. Printer jenis ini menggunakan kumpulan huruf yang tersusun dalam sebuah piringan tadi, ya. Kemudian cara kerjanya relatif sangat lambat. Kemudian printer jenis ini tidak bisa digunakan untuk mencetak gambar atau grafik. Bentuk modelnya seperti ini. Jadi di sini ada karakter-karakter huruf dan angka. Jadi prinsip kerjanya hampir kayak mesin tik gitu. Jadi nanti dipaksa sesuai dengan huruf yang akan dicetak atau angka yang akan dicetak. Kemudian dipaksa ditekan sampai mencapai pada titik kertasnya. Kemudian ada dot metric. Nah, printer ini menggunakan deretan jarum atau pin, jumlahnya 9/24 untuk memukul pita ribbon yang dilapisi tinta sehingga tinta dipindahkan ke kertas berupa titik atau dot yang membentuk pola atau image. Printer ini tergolong jenis printer yang mencetak ke kertas dengan cara langsung, artinya head printer langsung mengetuk pada tinta yang berhadapan sama dengan kertas. Keuntungannya di sini adalah untuk cara kerja dot metric yang mirip mesin tik juga di sini, diaplikasikan juga buat percetakan di beberapa kertas sekaligus dengan menggunakan tambahan yaitu dengan kertas karbon. Jadi bisa langsung sama kayak mesin tik seperti itu. Jadi kalau ingin membuat dua rangkap secara sekaligus, kita menggunakan tambahan seperti kertas karbon itu, ya, yang diselipkan di bagian belakang kertas lainnya seperti itu. Untuk head dari printer jenis dot metric ini terdiri dari 9 ataupun 24 jarum yang tersusun secara vertikal dan membentuk sebuah kolom. Kemudian untuk kecepatannya sangat bervariasi, ya, tergantung dari jenis untuk printernya. Ada beberapa merek, contohnya adalah Epson LX 80. Kemudian untuk 80 sendiri ini maksudnya adalah dia bisa mencetak karakter per second-nya seperti itu. Pada saat head printer bergerak dari kiri ke kanan sambil menyentuh kertas, maka huruf sudah terplot dalam suatu susunan jarum.
Untuk jenis ini tipe printer dot matrix ini masih banyak yang menggunakan karena apa ya istilahnya dia kuat gitu ya, kuat awet. Kemudian juga pita printer dot matrix ini jauh lebih murah dibandingkan dengan toner. Yang kalau bunyi trit 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 gitu kalau untuk cetak seperti itu ya. Nah ini bentuknya dari seperti kertas karbonnya di situ ya. Masih sering lihat gitu ya. Biasanya kalau kita lihat di tempat-tempat pembayaran gitu, tempat pembayaran seperti di PLN atau di PAM dia masih menggunakan bentuk dot matrix seperti ini. Kemudian ada jenis untuk printer yaitu non-impact. Non-impact yaitu teknologi yang menggunakan peralatan mekanis atau head dengan tidak menyentuh halaman kertas untuk membuat tanda atau image seperti itu. Yang pertama adalah untuk non-impact ada inkjet printer, ya, inkjet printer di sini atau printer injeksi di sini, yaitu menggunakan deretan lubang atau nozzle untuk meneteskan tinta ke kertas berupa titik atau dot yang membentuk pola karakter atau image. Ya udah nggak asing ya, udah banyak yang menggunakan di sini ya. Jenis printer inkjet ini adalah alat cetak yang menggunakan tinta untuk pencetaknya di sini. Inkjet yang tersedia di pasaran saat ini memiliki kemampuan yang mencetak sampai dengan ukuran kertas yang sangat besar. Nah, ada yang besar, harganya pun macam-macam ya. Semakin besar maka juga semakin mahal tentunya. Kemudian untuk resolusi printer inkjet di sini dapat mencapai 5760 kali 1440 dpi. Jadi pada printer jenis inkjet di sini menggunakan teknologi store on demand di sini, yaitu dengan cara menyemprotkan titik-titik kecil tinta pada kertas melalui nozzle atau lubang pipa yang sangat kecil. Jadi ada juga yang untuk printer inkjet di sini ada yang menggunakan cuma satu warna, ya, satu warna hitam di situ, tapi juga ada yang menggunakan warna yang lain, menggunakan warna primer ya, menggunakan warna primer. Ada merah, kuning sama biru ya, menggunakan warna primer. Teknologi lainnya yang dikembangkan oleh produser printer untuk inkjet ini seperti Canon, terus XP di sini, ada yang menggunakan fungsi panas, ya, ada yang fungsi panas. Panas tersebut dapat membuat gelembung-gelembung tinta sehingga jika semakin panas dan semakin menekan dari tinta ke nozzle yang ditentukan dan tercetak pada kertas. Nah, karena menggunakan tinta cairan hasilnya cetaknya menunggu beberapa detik agar bisa kering. Jadi beda dengan yang bentuk laser ya. Kalau laser itu kalau kita menggunakan laser karena kalau laser itu dia menggunakan teknik panas ya. Dia menggunakan teknik panas sehingga ketika kita mencetak menggunakan printer laser, yang menggunakan printer laser itu kertas yang keluar pasti suhunya akan terasa panas ya. Suhunya akan terasa panas. Beda dengan kalau bentuknya kita menggunakan fungsi inkjet di sini, kertasnya pasti hasil keluarannya agak lembab seperti itu ya, agak lembab, tidak basah sih, tidak basah seperti
eh, kayak air kertas disiram air tidak, tapi agak lembab. Tapi kalau misalkan kita biasanya mencetaknya eh, menggunakan kualitas yang tinggi, dari kualitas yang tinggi, kemudian biasanya untuk image ya, untuk image gambar dengan penuh dengan warna gitu, warna, biasanya kertasnya akan kelihatan banget, untuk lembabnya itu akan kelihatan banget, terasa terasa basahnya itu akan terasa seperti itu. Kemudian juga untuk printer jenis inkjet di sini, dia memiliki juga kelemahan dan kelebihan ya. Dia mempunyai kelemahan dan kelebihan. Kalau kelebihan dari printer inkjet di sini, kualitas untuk mencetak foto atau gambar di sini tinggi. Ya, dia bisa menghasilkan kualitas gambar yang tinggi jika menggunakan kertas foto yang khusus ya, menggunakan kertas foto yang khusus. Kemudian kecepatannya tinggi, kecepatan tinggi untuk mencetak atau pekerjaan yang ringan itu dibandingkan dengan bentuk yang dot matrix tadi. Kemudian harganya pun relatif murah gitu ya, untuk bentuk inkjet di sini relatif murah. Kemudian dapat mencetak langsung dari kamera digital, jadi bisa dihubungkan langsung ke kamera digital atau menggunakan media card gitu. Jadi tergantung dari jenis jenis printernya ya, jenis printernya. Kemudian untuk kekurangannya, untuk kekurangan dari printer jenis inkjet di sini, yaitu mungkin biasanya cartridge ya, biasanya cartridge-nya itu tidak begitu awet untuk cartridge-nya itu. Ya, jadi dia sensitif banget itu, ya, sensitif banget untuk jenis cartridge-nya. Dan kemudian untuk printer inkjet di sini tercepat ya, tercepat, tidak bisa menandingi printer dari LaserJet yang paling lambat itu. Kemudian harga cetak per halaman lebih tinggi dibandingkan dengan printer laser. Jadi kalau kita mencetak menggunakan jenis printer inkjet di sini, biasanya lebih mahal ya, lebih mahal. Bisa kita lihat kalau 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 misalkan Anda mencetak ya, kalau Anda mencetak tugas misalkan, tugas makalah itu, tugas makalah di rental, pasti harganya untuk yang jenis printer inkjet di sini biasanya harganya bisa 2 kali lipatnya gitu ya, bisa 2 kali lipatnya. Apalagi kalau warna, apalagi kalau warna ya, apalagi kalau warna. Kemudian kelemahan juga kalau untuk jenis printer inkjet di sini adalah kalau kita udah mencetak itu di kertas itu tintanya bisa luntur gitu, bisa luntur saat sudah kering itu, bisa luntur, apalagi ketika masih basah gitu ya. Jadi kalau terkena air sedikit sedikit ataupun kena suatu lembab, biasanya nanti akan berubah ya, luntur ya, dari bentuk awalnya dia akan berubah seperti itu. Jadi kelemahannya di situ. Makanya ketika kemarin kita membuat tugas untuk desain sablon itu kemarin, makanya saya sarankan untuk menggunakan untuk mencetaknya menggunakan jenis printer yang laser gitu. Jadi dipakai yang fotokopi, karena kalau untuk fotokopi itu kan dia menggunakan serbuk ya, menggunakan serbuk laser, tidak menggunakan
jenis fungsi injek di sini. Kemudian untuk ada lagi, nah ini untuk prinsip kerjanya ya. Prinsip kerja dari printer injek di sini seperti tadi yang saya terangkan, membuat tetesan tinta dot yang sangat kecil pada kertas untuk menandai atau membentuk suatu image. Kemudian ukuran dotnya berdiameter 50 sampai 60 mikro, lebih kecil dibandingkan rambut manusia, kecil ya. Kemudian penempatan dot sangat presisi dengan resolusi 1440 kali 720 dpi. Kemudian dapat membedakan kombinasi warna dalam membentuk gambar foto yang berkualitas. Nah, ini bentuk gambar dari printernya, injeknya di sini. Ya, ini cartridge-nya ya, cartridge hitam mungkin di sini ya. Tapi untuk cartridge itu sendiri, kalau rusak seperti itu bisa ada jual, ada untuk spare partnya ada ya. Harganya macam-macam itu, tergantung dari jenis printernya, kemudian juga jenis cartridge-nya seperti apa, seperti itu. Jadi ada macam-macam. Biasanya kalau kita menggunakan jenis printer injek di sini, ada yang menggunakan beberapa teknik ya, ada yang menggunakan beberapa teknik, ada yang modelnya disuntik untuk mengisikan tintanya di sini, untuk mengisikan tintanya. Jadi di atas cartridge-nya itu ada lubang itu, ada lubang untuk cartridge warna hitam itu biasanya lubangnya ada satu tuh, ada lubangnya satu. Jadi kalau kita ngisikan mungkin kurang lebih bisa 5 mili seperti itu. Mungkin juga tergantung jenis cartridge-nya ya. 5 mili untuk dimasukkan ke tintanya. Kemudian kalau untuk cartridge-nya warna biasanya titiknya ada 3, biasanya titiknya ada 3 untuk lubangnya itu, lubang titiknya ada 3. Jadi warna merah, kuning sama biru. Kemudian untuk yang paling agak meribetkan itu adalah ya tadi saat mengisi tintanya ya, saat mengisi tintanya di cartridge itu. Kalau menggunakan suntikan, kadang kita nggak tahu gitu, ukurannya masih seberapa gitu ya, ukurannya masih seberapa. Tetapi sebetulnya ada kita bisa melihat pada properties, dilihat di komputernya gitu, properties pada komputer untuk printer tuh kita bisa melihat kira-kira untuk biasanya memberitahukan tintanya itu masih seberapa, seperti itu. Jadi bisa kita melihat dari situ properties di komputer untuk printernya. Nah, kadang untuk ketika menyuntikkan juga terkadang ini luber ya, kadang luber gitu. Jadi harus siap-siap menggunakan tisu gitu. Nah, tetapi di sini karena orang itu kreatif gitu, orang kreatif sekarang kadang menggunakan teknik ini, jadi tidak menggunakan suntikan tapi menggunakan fungsi infus seperti itu ya. Jadi kita nggak terlalu ribet untuk harus suntik ke cartridge-nya, tapi kita menggunakan tabung yang berisi atau botol yang berisi tinta, kemudian
alirkan menggunakan selang dihubungkan ke cartridge-nya. Sekarang menggunakan itu, tapi tidak meninggalkan dari jenis yang biasa, dalam arti yang menggunakan suntiknya juga masih diperjualbelikan. Dan kalau dulu kan modelnya ini semacam dulu Canon, kalau nggak salah itu dulu Canon, kalau nggak Canon Epson, kalau nggak kan Epson itu yang pertama kali printer dimodifikasi menggunakan infus. Salah tuh Canon itu. Jadi sebetulnya bukan dari pabrikannya ya, bukan dari pabrikan Canon itu, tapi orang yang memodifikasi sendiri gitu. Orang memodifikasi sendiri. Jadi orang beli printer asli gitu, kemudian dimodifikasi menggunakan infus. Jadi ada tambahan khusus. Jadi bukan asli dari rekomendasi dari pabrik sebetulnya, tapi karena orang nggak ingin ribet, dia memodifikasi untuk printernya seperti itu. Tetapi sekarang dari pabrikan printer juga sudah menggunakan teknik seperti itu, input seperti itu. Jadi orang kalau ingin mengisikan tinta tidak menggunakan suntik lagi, tapi langsung dimasukkan ke botol infusnya yang disalurkan nanti ke cartridge. Jadi agak lebih mudah ya. Kemudian ini teknologi inkjetnya, ini bentuk-bentuk cartridge-nya. Ya. Jadi nanti ini printernya tempat dari tempat dari cartridge nanti diletakkan seperti itu. Jadi yang hitam dimasukkan, nanti yang warna ini dimasukkan. Harganya mungkin sekarang bervariasi ya, untuk 500 mungkin udah dapat yang seperti ini. Kalau infus yang bagus itu di atas 1 juta tuh, model itu di atas 1 juta. Kemudian ada Tekinon Impact, di sini ada laser printer di sini. Laser printer. Dia menggunakan sinar laser yang diarahkan ke permukaan tabung atau drum untuk membentuk image. Serbuk tinta atau toner akan menempel pada drum sesuai dengan image. Selanjutnya serbuk tinta atau toner yang ada di drum dipindahkan ke kertas yang berupa image. Nah, ini jenis bentuk dari printer laser ya, bentuk dari printer laser. Harganya pun lebih mahal dibandingkan dengan jenis printer inkjet di sini tadi. Tetapi di sini secara umum cara kerja printer laser, printer laser di sini ada juga 2 jenis tadi ya. Ada yang hanya satu warna gitu, satu warna yang seperti di fotokopi, atau printer itu juga ada yang printer model laser di sini hanya menggunakan satu warna, serbuk hitam. Tapi ada juga yang bentuknya warna. Tapi secara prinsip untuk printer laser warna adalah dia menggunakan prinsip rekaman pada elektrofotografik untuk membentuk gambar penuh warna di atas media cetak. Sistemnya juga terdiri dari sebuah drum dan sebuah developing unit untuk masing-masing warna. Jadi ada warna hitam, biru, ya, merah, kuning seperti itu. Kemudian dalam proses cetak printer laser di sini untuk warna melalui beberapa tahapan ya, menggunakan beberapa tahapan. Di antaranya yang pertama charging di sini, yaitu charge roller dari image unit diisi dengan muatan negatif oleh high voltage power supply. Kemudian terus-menerus kontak dengan permukaan drum untuk
memberikan muatan negatif yang merata di atas permukaan drum. Kemudian langkah selanjutnya ada exposure di sini, yaitu unit laser akan memancarkan sinar laser. Dia akan memancarkan sinar laser yang diatur kemudian oleh image data dari image processor board. Pancaran sinar laser ini diarahkan ke permukaan drum, ya, melalui sistem yang terdiri dari lensa dan cermin. Oleh cermin poligonal yang dapat berputar, sinar laser diarahkan ke permukaan drum dari ujung ke ujung secara aksial selama ia berputar. Nah, muatan negatif ini yang di atas permukaan drum akan berkurang di tempat yang ditembak dengan sinar laser, sehingga nanti akan menghasilkan beberapa warna. Kemudian ada langkah selanjutnya, ada development, yaitu secara elektrostatis. Di sini toner akan menempel atau serbu ini akan menempel pada gambar elektrostatis maya untuk membentuk gambar nyata di atas permukaan drum. Ini teknik dasarnya nih. Kemudian drumnya itu yang ini ya. Dari situ nanti akan menghasilkan beberapa teknik warna. Kemudian cleaning, yaitu pembersih drum yang terdiri dari sebuah wiper blade dan sikat yang akan bersentuhan dengan drum setelah toner ditransfer ke akumulator bed. Sikat pembersih ini menerima voltase tinggi dari HVPS secara elektrostatis, memungkinkan menarik setiap toner yang tersisa di permukaan drum. Jadi ada kelebihan dan kekurangannya ya. Jadi untuk yang bentuk laser di sini harganya lebih tinggi, lebih mahal dibandingkan dengan yang model injek, yang model injek. Untuk keawetan, lebih awet jenis laser ya, untuk awetan lebih awet yang laser. Nah, ini yang bentuk drumnya, platnya nanti tertera di sini. Seperti itu. Jadi ada tiga ya, ada beberapa teknik. Tadi ada dot metric untuk jenis printer, ada dot metric, kemudian ada injek, ada laser. Jadi untuk tekniknya untuk printer seperti itu. Baik, kita lanjut ya. Untuk sesi selanjutnya, sesi quiz ya. Sesi quiz nanti saya kasih saja sesi quiz. Saya kasih pertanyaan, nanti yang bisa menjawab dapat poin ya. Dapat poin. Saya buka dulu untuk dompet dulu. Ya, untuk siap ya. Untuk pertanyaan pertama nih, apa pengertian dari printer? Yuk, silakan. Apa pengertian dari printer?
Sebutkan nama ya, bukan nama terus dijawab. Ya, siapa? Oh ya, Mbak Febri. Apa itu, Mbak Febri? Apa pengertian dari printer? Oke, itu alat ya. Alat ya, alat yang digunakan untuk mencetak apa tadi? Media image atau teks di kertas begitu ya. Terus bentuk kayak jadi lebih ke arah ke kalau printer itu lebih ke arah ke kalau banner enggak ya. Kalau banner tuh dia menggunakan tidak menggunakan tidak menggunakan printer tapi uh, mesin cetak offset ya. Oke, kita kasih poin 5 untuk Mbak Febri. Selanjutnya pertanyaannya adalah uh, sebutkan 3 jenis printer. Ya, siapa? Ya, Muhammad Abdul Rahman. Hmm, hmm. Bener apa yang terakhir? Laser ya. Abdul Rahman. Oke. Oke. Untuk Mas Abdul Rahman saya kasih poin 5. Selanjutnya ciri khas dari printer dot metric apa ini? Apa? Ciri khas siapa ini? Febri lagi. Oke. Apa nih? Hmm. Oh, terus ada lagi. Hmm. Ada lagi nggak? Nah, ya tadi sudah disebutkan. Jadi ada hasilnya kualitasnya kurang bagus, kemudian tidak bisa digunakan untuk mencetak gambar atau image ya, hanya berupa teks atau karakter angka. Kemudian untuk teknik cetaknya dia menggunakan bantuan plat ya, plat besi atau lempengan gitu yang dimana di situ ada karakter angka atau hurufnya. Kemudian untuk dia tidak menggunakan tinta ya, tidak menggunakan tinta tetapi menggunakan ini semacam pita kayak kayak di mesin ketik itu, dia menggunakan pita untuk menghasilkan output di kertas seperti itu. Terus bunyinya juga kalau dilihat dari sini juga bunyinya berbeda, jadi tret tret tret. Kalau pernah kan lihat di itu di mana di tempat pembayaran listrik atau air itu kan dia masih menggunakan printer jenis dot matrix ya. Oke, Mbak Febri dapat poin lagi. Kemudian
Apa itu printer inkjet? Apakah printer inkjet itu? Siapa yang bisa? Printer inkjet. Ya, apa? Yang tahu apa itu printer inkjet? Yang Haikal apa? Ahmad Haikal. Apa itu printer inkjet? Febri, tahu lagi printer inkjet? Apa ayo? Printer inkjet adalah printer atau alat cetak yang apa? Ya, oh, kurang pas, kurang pas. Jadi printer inkjet yaitu printer atau alat cetak yang menggunakan tinta air untuk mencetak di kertas itu. Nah, itu printer inkjet seperti itu. Jadi menggunakan fungsi tinta. Satunya lagi printer laser jet adalah printer laser jet. Yaitu printer yang siapa ini? Ya, tinta bubuk. Oke. Jadi untuk laser jet ya menggunakan tinta bubuk ya. Dan juga tekniknya adalah kalau menggunakan laser jet di sini dia menggunakan media panas ya, dia menggunakan media panas untuk kertas atau untuk serbuknya atau tonernya itu bisa menempel di kertas gitu. Ya, saya tambah lagi poinnya, Mas Surahman. Mas Haikal belum jawab nih. Kemudian kemudian kelebihan ya, kelebihan nih, kelebihan menggunakan printer inkjet. Nah, menggunakan printer inkjet, apa kelebihan printer inkjet? Kelebihannya ada beberapa tadi yang sudah saya sebutkan. Mungkin ada pengalaman lagi yang belum saya sebutkan, bisa dicontohkan printer inkjet. Nah, terus
Ada yang menambahkan? Kelebihannya kalau untuk dari segi tadi bisa mencetak gambar ya, gambar besar ya, bisa sampai A3 itu ya. Kemudian kualitas cetak foto gambar yang dihasilkan itu bagus ya, lebih bagus dengan kertas foto khusus gitu. Kemudian kecepatannya tinggi ya, kecepatannya tinggi dalam mencetak. Terus harganya juga lebih murah ya dibandingkan printer laser. Kemudian dapat mencetak langsung dari kamera digital, jadi langsung bisa ngambil dari situ langsung. Kalau dilihat dari segi kekurangan nih, kekurangan menggunakan printer inkjet. Apa nih untuk segi kekurangan? Apanya? Oh, tadi ini kalau kelebihan printer inkjet tadi harganya murah. Harganya murah. Apa tuh? Ayo. Oke, belum boleh ngisi tinta. Karena oh, oke, ada lagi? Belum boleh ngisi kertas. Oke, ada lagi? Oh iya, oh, benar. Ini berarti yang jawab 2 orang nih. Jadi tintanya udah luntur ya. Terus ke cartridge-nya itu ya tadi ya. Ya, cartridge-nya nggak bisa. Terus harga tadi yang dimasuk harga yang mahal itu sebenarnya harga cetaknya, bukan harga printernya ya. Harga cetak, harga mencetak halaman per kertas itu lebih mahal, tapi bukan harga printernya. Kalau harga printernya itu murah gitu ya. Ya kelebihannya harga printernya murah, tetapi kalau harga cetaknya per halaman cetaknya itu lebih mahal. Jadi bisa dibandingkan kan, pernah kan mencetak apa? Mencetak antara printer biasa dengan mencetak pakai fotokopi kan harganya beda ya. Jadi kalau di fotokopi itu kan dia termasuk dari model printer ini, printer laser karena dia menggunakan jenis serbuk seperti itu. Jadi dibagi ya. Ya, kemudian apa lagi ya? Oke deh, mungkin cukup itu aja dulu untuk hari ini. Untuk minggu depan tuh itu ya.
minggu tenang atau masih ada kuliah lagi? Minggu tenang ya. Jadi untuk minggu tenang ya. Oke, kalau gitu nanti untuk tugasnya jangan lupa ya. Untuk tugas UAS ya. Jangan lupa nanti di dikirim ya. Dikirim. Oh, kita UASnya nanti itu aja ya. Men menjalankan jadi yang apa videonya besok videonya dijalankan ya, di share di sini ya. Jadi minggu yang belum nyetak siapa? Yang belum nyetak sablon siapa? Udah semua ya. Hmm. Oh, banyak juga. Ya udah. Jadi di ini kan kita pakai Jitsi nih, kita pakai Jitsi kan. Di sini kan ada fasilitas ini, ada fasilitas share screen itu. Ya ada fasilitas share screen. Jadi minggu depan ini untuk ujiannya kita live live streaming seperti ini. Kemudian video video tutorialnya bisa dijalankan ya, video tutorialnya ya. Bisa menggunakan ya. Coba sekarang Mbak Febri dulu deh, Mbak Febri coba share screen-nya coba. Di pojok kiri itu ada share screen, coba Mbak Febri share screen. Ini pakainya apa? HP semua atau pakai laptop? Handphone. Berarti minggu depan untuk share-nya besok berarti video-videonya di itu ya, disimpan di HP gitu, disimpan di HP. Jadi nanti share screen-nya lewat HP gitu ya. Sekarang coba Mas Mbak Febri dulu deh share share screen di HP-nya, bisa nggak? Bisa menggunakan nggak? Mbak Febri kelihatannya oke ya. Ya Mas Abdul Rahman deh. Mas Abdul Rahman coba bisa share screen. Bisa share screen. Bisa menggunakan fasilitas share screen-nya. Hmm, pojok kiri. Di pojok kiri biasanya itu ada pilihan share your screen. Hmm. Diklik. Gimana? Bisa. Pakainya HP. Pakainya HP. Pakainya HP. Ada kan? Enggak. Enggak. Bentar. Di fasilitas ini. Share screen.
kalau dari HP kelihatannya nggak ada fungsi share screen-nya ya. Oh ya. Kalau dari HP nggak ada fungsi share screen. Oke. Oh iya, nggak ada fasilitas share screen-nya. Kalau dari kalau dari laptop mungkin bisa share screen. Tapi kalau dari HP nggak ada fasilitas ini share screen. Ya, besok kita coba ini ya, eh, untuk pas ujian online-nya, eh, kayak pakai laptop ya, pakai laptop jadi biar bisa share screen itu, ada fungsi share screen-nya. Kalau di sini nggak bisa. Jadi misalkan kayak tadi kan saya juga share screen untuk apa? Eh, Share screen untuk layar. Jadi kalau kita menggunakan itu bisa pakai laptop bisa digunakan. Ya udah itu aja mungkin itu dulu untuk kuliah kita hari ini. Nanti disiapkan ya untuk tugas video tutorialnya untuk dinilaikan. Mungkin ada pertanyaan dulu? Nggak ada ya. Ya terima kasih untuk waktunya. Eh, Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Eh, Tetap semangat untuk beraktivitas, jaga kesehatan selalu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Boleh. Ya, ya, hati-hati.